Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, satu-satunya jalan supaya kami Kau selamatkan, Kau tebus, yaitu dengan berbuat baik, dengan mencintai, dengan mengasihi, bahkan terhadap orang-orang yang mencintai kami, atau yang tidak mencintai kami, atau yang berbuat jahat bagi kami. Bantu kami Tuhan, supaya kami dapat Kau teguhkan dan Kau kuatkan selalu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih, mengapa kasih itu jalan satu-satunya menuju kepada kesempurnaan? Jalan satu-satunya menuju kepada kebahagiaan, bahkan keselamatan. Dan itu merupakan suatu syarat yang tidak bisa dihindarkan dan tidak bisa dilepaskan dari kemanusiaan kita. Katakanlah itu semacam DNA-nya kita. Ya. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kita diberi contoh dalam bacaan pertama minggu biasa ke-7 ini bahwa Daud yang dengan gampang sebetulnya bisa membunuh Raja Daud, Raja Saul yang mengejar dia bahkan mau membunuh Daud. Ya, tapi Daud tidak melakukan itu. Daud tinggal katakanlah sejengkal saja ambil tombak, ya, tembus nyawa Saul yang sedang tidur bersama pasukannya. Dan Abisai panglimanya mengatakan, berikan kuasa itu kepadaku. Daud tidak mau. Tidak. Bahkan dia hanya mengambil tombak, mengambil itu, lalu dia pergi keluar dan menunjukkan kepada Saul, ini silakan ambillah tombakmu ini. Suruhlah tentaramu untuk mengambil. Dan itu terjadi beberapa kali dalam diri Daud untuk membunuh Saul. Tapi Daud tidak. Kebesaran hati, mencintai, mengampuni merupakan DNA kita sebagai orang Katolik. Dan syarat untuk sampai kepada keselamatan. Nah, dalam bacaan Injil juga Yesus menegaskan sekali lagi, apa gunanya kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu? Penjahat pun, musuh pun, orang kafir pun hanya melakukan yang baik untuk orang-orang yang baik untuk apa? Penjahat pun melakukan itu. Nggak ada jasanya, nggak ada apa-apanya. Maka ketika kamu diperlakukan tidak baik, kamu dihukum, kamu dihujat, kamu dihina, tetaplah berbuat baik. Tetaplah berbuat baik. Kita masih ingat contoh Paus Yohanes Paulus II ketika mau dibunuh oleh Mehmet Akka, orang Turki, dengan senjatanya itu, dan hampir pelurunya itu hampir mengenai bagian paling sentral dari tubuh Paus, ternyata dilewatkan begitu saja. Dan ketika Paus punya kesempatan bertemu dengan Mehmet Akka dan kemudian memberikan sakramen, kata bukan sakramen tapi berdoa untuk dia, dan akhirnya Mehmet Akka sampai sekarang bertobat dan tinggal di Polandia. Contoh besar yang luar biasa. Dan Yesus ketika disalib, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Saudaraku terkasih, luar biasa ajaran Yesus ini. Dan itulah yang Yesus ajarkan, itu bukan sesuatu pengalaman manusiawi kita. Mata ganti mata, ya, balas dendam, hukum balas dendam dalam tradisi orang Yahudi dan tradisi suku-suku di sekitar, termasuk saudara kita sebelah. Mata ganti mata, hidung ganti hidung, bunuh ganti bunuh, bahkan lebih berat daripada itu, hukum balas dendam, hukum, ya, tidak ada pengampunan di situ. Jadi hukum balas dendam itu vicious circle, lingkaran setan. Kalau kita membenci orang yang membenci kita, akan terjadi lingkaran setan. Mungkin anaknya akan membenci kita, ya, anak kita juga membenci mereka, lalu terjadi sesuatu yang permusuhan yang
tak pernah selesai, dan itu terjadi sekarang ini di Israel, ya, antara Israel dan Palestina, nggak selesai, nggak damai-damai. Dan Yesus memutuskan, justru kehadiran Yesus itulah yang memutuskan benang balas dendam itu, ya. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, itulah teologi dari Paulus membuat teologinya bahwa kita diciptakan Allah, tata penciptaan. Bahwa meskipun tata penciptaan kita diberi Tuhan hukum cinta kasih, ya. Hati nurani, lakukan yang baik, hindari yang jahat. Itulah tata penciptaan, kita semua diciptakan dan kita tidak mampu untuk berbuat lebih daripada itu. Bahkan mengampuni musuh kita, itu hampir tidak mungkin. Dan kita lihat dalam tradisi bangsa Yahudi. Dan tradisi sekitar dan hukum-hukum sekitar begitu, mata ganti mata, balas dendam. Nah, Tuhan Yesus justru memberikan tata bukan hanya tata penciptaan disempurnakan dengan tata keselamatan. Caranya apa? Ya, dia sendiri dikorbankan untuk bisa menyelamatkan orang dengan mengorbankan diri, dengan rela ikhlas, dengan mengampuni, dengan berbuat baik. Nah, itulah saudaraku, Yesus, tata penciptaan ditebus, disempurnakan dengan tata penyelamatan. Dan itulah dibawa oleh Yesus. Dengan kemurnian hati, dengan hidupnya yang saleh, tanpa noda, sama sekali tanpa noda, tanpa dosa. Korban itu, anak domba yang dikorbankan itu supaya kita selamat. Dan itulah teologi kita orang Katolik, orang Kristen. Dan karena kita tidak mampu, maka Tuhan memberikan kepada kita siapa? Roh Kudus yang menguatkan, mendorong kita untuk bisa mengampuni, untuk bisa memaafkan, untuk bisa berbuat baik, berbuat kasih kepada orang di sekitar kita. Itulah saudara, nilainya menjadi orang Katolik, nilainya mengikuti Yesus. Dan itu harus terjadi padaku, bukan hanya pada orang lain, padaku sendiri. Maka coba kita lihat dalam puji syukur 221, doa Santo Fransiskus Assisi. Di mana ada kebencian, berikan cinta kasih. Di mana ada penghinaan, berikanlah pengampunan. Di mana ada perselisihan, ya, berikan kedamaian, membawa damai. Coba doakan puji syukur 221. Di manakah ada penghinaan? Di mana ada kebencian? Di manakah ada ketakutan? Di manakah ada ketidakpastian? Berikan itu. Karena di dalam Yesus hanya ada keselamatan. Sekali lagi, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Karena Yesus membawa kita kepada keabadian, membawa kita kepada cinta kasih yang sempurna. Dan kita dipanggil untuk mencintai secara sempurna. Dan itu harus menjadi korban. Kita sendiri yang harus berkorban untuk itu. Semoga kita semua mengikuti teladan Yesus seperti Santo Fransiskus Assisi. Di mana ada kebencian, bawalah damai. Ya. Orang lain bukan musuh kita. Tak seorang pun menjadi musuh kita. Semua orang adalah saudara. Semoga Anda dan saya menjadikan siapapun menjadi saudaraku, saudara Anda. Dan kita semua dipanggil untuk mengampuni dan mengampuni, untuk memberi, untuk mengampuni, untuk memaafkan, untuk menerima satu sama lain. Untuk mendoakan bahkan musuh-musuh kita, siapapun juga yang membenci kita, apapun juga. Dan itulah Yesus. Itulah kita juga yang mengikuti cara hidup Yesus, cara pandang, cara pikir, cara hidup Yesus. Semoga Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua supaya kita berani dan dimampukan untuk berbuat kasih dan kasih dan kasih. Tuhan memberkati kita semua. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.